ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Vika Sriwanti dari Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Dan ini adalah rekan-rekan saya yang bernama Julius Yulister Las dan Hasnia Amelia Putri. Baiklah, di sini pada hari ini kami akan menanyakan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema pemrograman aplikasi chatting client server dengan protokol TCP. Model client server. Nah, ini adalah aplikasi jaringan yang sering diasumsikan sebagai klien dan sisi lainnya server. Nah, tujuannya adalah agar server dapat memberikan layanan terhadap kliennya. Kita dapat mengkategorikan server dalam dua kelas, yaitu iteratif atau concurrent server. Nah, untuk iteratif server akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama, tunggu sampai permintaan request dari klien tiba, dan kedua, proses permintaan klien. Nah, yang ketiga, kirimkan respon kembali ke klien yang telah mengirim permintaan, dan keempat, kembali ke langkah pertama. Nah, masalah pada iteratif server adalah ketika sedang menjalankan langkah 2 selama waktu tersebut tidak ada klien yang dilayani. Sedangkan untuk concurrent server akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tunggu sampai permintaan request dari klien tiba. Nah, yang kedua, jalankan server baru untuk menangani permintaan request dari klien. Ini dapat dilakukan dengan membuat proses baru atau menggunakan thread, tergantung dari dukungan sistem operasi yang digunakan. Setelah permintaan dilayani, server baru tersebut akan mati. Nah, kembali ke langkah pertama. Untuk selanjutnya adalah penggunaan dasar soket. Nah, Python hanya menggunakan dua domain komunikasi, yaitu Unix, AF Unix, dan Internet, yaitu AF Internet domain. Pengalamatan pada Unix domain dipresentasikan sebagai string, dinamakan dalam local path. Nah, contohnya _tmp _sock. Nah, sedangkan pengalamatan internet domain dipresentasikan sebagai tuple, yaitu host atau port, di mana host merupakan string yang merepresentasikan nama host internet yang sah, yaitu hostname, misalnya Dragstar, DRSLM, net atau berupa IP address dalam notasi dot desimal, misalnya 192.168.1.1, dan port merupakan nomor port yang sah antara 1 sampai 65535. Nah, tetapi dalam keluarga Unix penggunaan port di bawah 1024 memerlukan akses root privilege sebelum menggunakan modul soket dalam Python. Maka modul soket harus terlebih dahulu diimport. Nah, berikut contohnya. Baiklah, contohnya berikut akan dibacakan oleh teman saya, Putri. Soket dibuat melalui pemanggilan soket. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk proto bersifat opsional dan biasanya bernilai 0. Untuk membuat soket ekstrim digunakan internet domain. Cara menghubungkan soket. Sebuah server dan sudut pandang kita dapat sebuah proses yang mendengarkan pada port tertentu. Ketika proses lain ingin menghubungkan dengan server 1 atau menggunakan layanan server, maka proses harus terhubung dengan alamat dan nomor port tertentu yang dispesifikasikan oleh server. Mengikat soket ke port. Setelah soket berhasil dibuat, maka Python akan mengembalikan sebuah soket deskriptor. Sebelum digunakan, maka soket harus diikat ke alamat dan nomor port yang sesuai agar proses lain dapat ditujukan ke soket.
mendengarkan atau koneksi. Setelah soket diikatkan, langkah selanjutnya adalah memanggil metode listen. Perintah ini menggunakan instruksi soket untuk listen pada port-port yang telah diikatkan. Dan queue merupakan sebuah integer yang dipresentasikan maksimum antrian koneksi berikut, contohnya seperti slide yang tertera. Menerima koneksi. Untuk menerima koneksi dari permintaan, pada koneksi yang menggunakan soket stream, metode yang digunakan accept. Berikut contoh penggunaannya tertera pada slide. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang pada selanjutnya adalah mengirim data ke koneksi atau sending, yaitu menerima koneksi tidak akan berarti tanpa digunakan untuk mengirim dan menerima data. Jadi oleh karena itu digunakan metode send untuk socket stream TCP dan send to yaitu string dan address untuk socket datagram atau UDP. Bisa dilihat pada slide penggunaan untuk socket stream, yaitu sock.send, yaitu itu adalah pesan dari server, itu merupakan isi yang akan dikirim. Kemudian untuk socket datagram digunakan sock.send to, baru dalam kurung pesan dari server dan juga port numbernya. Selanjutnya menerima data dari koneksi atau receiving. Untuk menerima data yang dikirim dari server digunakan metode receive atau buffer size untuk socket stream dan rest from buffer size. Berikut ini penggunaan untuk socket stream, yaitu sock.receive, kemudian menerima data sebesar 1024 byte misalnya. Statement di atas akan mengembalikan data yang dikirim oleh klien. Sedangkan untuk socket datagram bisa dipakai, yaitu sock.receive from 1024, kemudian isi pesan menerima data sebesar 1024 byte. Statement di atas akan mengembalikan dua buah file, yaitu data dan address. Selanjutnya menutup koneksi atau closing, yaitu untuk menutup koneksi yang telah digunakan metode close. Berikut penggunaannya, yaitu sock.close, kemudian buka tutup kurung dan menutup koneksi. Di slide bisa dilihat ada contoh program chatting dengan soket internet menggunakan TCP yang dibuat dalam Visual Studio Code. Nah, program di atas merupakan yang berfungsi sebagai server untuk chatting. Program ini merupakan server yang bertipe iteratif server, yang berarti hanya dapat menerima dari satu klien atau satu koneksi saja. Bisa dilihat output program yang berdasarkan pada kode dari atas tadi. Oke. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih, semoga bisa dipahami. Salam.